Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Kali ini kita bertemu lagi di episode yang keempat. Oke, halo semua. Sebelum kita mulai, kenalin dulu nih. Aku Imam Mustaqim, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 sebagai podcaster 1. Di sini aku juga nggak sendirian, aku ditemani teman aku. Halo, aku Nika dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 sebagai podcaster yang kedua. Baik. Kan udah kenalan nih. Kita langsung masuk ke inti podcastnya ya. Tapi kamu tahu nggak hari ini kita bakal bahas tentang apa? Topiknya itu bakal berguna banget buat kita mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Kamu tahu nggak apaan? Kalau ada kaitannya sama dunia kerja, magang bukan sih, Mam? Iya bener banget, hari ini kita bakal bahas tentang dunia permagangan. Ya, kita juga kedatangan dua narasumber cantik dan keren buat menemani kita membahas tentang topik permagangan hari ini. Mas, siapa tuh Mas? Aku udah gak sabar. Gimana kalau kita panggil aja? Langsung aja kita kenalin dua narasumber kita hari ini, yaitu ada Mbak Kinan dan juga Mbak Alma. Halo Mbak Kinan, halo Mbak Alma. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana nih kabarnya? Ya, udah sarapan belum Mbak sebelum kesini? Oh, udah. Udah, iya. Udah sarapan. Kebetulan belum. Mungkin bisa kenalan dulu sih Mbak Alma sama Mbak Kinan. Oke. Oh iya, halo, kenalin, namaku Kinanti Suryanizi, biasa dipanggil Kinan. Aku mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Halo, Mbak Kinan. Kenalin aku juga, namaku Almita Ramadhani, bisa dipanggil Alma. Aku angkatan 2018. Iya, baik. Buat kesibukannya sekarang Mbak Kinan sama Mbak Alma Kalau baru apa ya? aku kesibukannya sekarang skripsian sih ya. Iya, Sama benar-benar. nyari-nyari kalau misal ada lowongan yang cocok atau magang tadi. Iya. Ya, mau nyoba magang juga. Kalau Mbak Kinan apa nih? Kalau aku ya baru PLP ini. Oh, benar. PPL. Soalnya 2019 ya, Iya. baru PLP. Ini kan tadi mau bahas tentang magang nih Mbak. Mungkin bisa diceritain dong pengalamannya sedikit aja. Dari aku dulu ya. Oke, jadi aku pernah magang. Itu aku mengikuti program dari kampus Merdeka. Dari kampus Merdeka tuh aku ikut program penggerak muda pasar rakyat. Jadi program tersebut itu dari Kementerian Perdagangan. Nah, itu aku alhamdulillahnya magangnya dapatnya di Solo, dan di situ seru banget sih, benar-benar seru banget. Dan aku juga dapat pengalaman baru, dapat relasi, dapat teman-teman yang banyak banget dari seluruh Indonesia, khususnya kayak dari Sabang sampai Merauke itu ada di situ. Terus juga di situ aku juga ngerasa improve banget sih ketika buat nanti ketika kita kerja itu latihan banget di situ gitu dari magang itu. Kalau Mbak Alma gimana? Oke, kalau aku dulu semester 8 nih pernah magang. Itu magangnya itu dia program dari LSP, sertifikasi kayak gitu kan. Jadi di magang itu tuh kita ditempatin di UMKM yang ada di Solo. Nah, itu kita dibagi kelompok kan, dari LSP itu kita dibagi kelompok. Terus nanti pas magangnya itu kita melakukan pekerjaan yang ada di UMKM-nya itu. Kalau aku dulu tuh karena aku di salah satu toko roti yang ada di Solo, nah itu jadi aku kayak diajarin juga buat roti, karena sebenarnya kan bukan proyeknya aku bikin roti, tapi karena di situ kita juga diajari, makanya kita bikin roti. Terus juga di tokonya juga kita diajarin buat melayani pembeli, jadi bisa belajar untuk kita langsung ke dunia kerja gitu loh. Terus menghadapi teman-teman di kerjanya juga kayak gimana gitu sih kalau Ya, berarti seru banget ya. Iya, aku Pengalamannya. pengen cepet-cepet magang nih. Oh iya. sabar baru semester 3 ini. Berarti berdasarkan ceritanya tadi seru banget ya kayaknya, Iya, nambah seru pengalaman banget. banyak banget.
Oke, langsung aja kalau gitu, nggak usah lama-lama. Buat Mbak Kinan sama Mbak Alma, pertanyaannya, aku punya pertanyaan nih. Yang pertama tuh, menurut Mbak Kinan sama Mbak Alma, itu seberapa penting sih magang sebelum masuk ke dunia kerja nanti? Apakah sepenting itu atau ada pandangan lain dari Mbak Kinan sama Mbak Alma ya? Menurut Mbak Alma? Oke, kalau menurut aku penting sih ya, karena sebelum kita masuk ke dunia kerja kan kita harus latihan dulu nih. Iya. Kita harus bisa manage waktu dengan baik, antara kuliah, terus kerja sama ini kalau misal aku lagi skripsian nih kan juga. Jadi harus dibagi nih waktunya buat magang berapa lama, terus nanti buat skripsian dari jam berapa sampai jam berapa. Atau kalau buat kuliah yang masih ada mata kuliah juga harus dibagi gitu. Jadi penting untuk magang karena kita kan bisa tahu nih gimana juga di dalam dunia kerja itu kayak gimana nantinya cara menghadapi orangnya kalau ada masalah di tempat magang atau tempat kerja itu kayak gimana. Jadi itu bisa melatih skill kita juga, soft skill sama hard skills. Ya, benar. Kalau dari aku benar-benar penting banget ketika magang. Kan namanya magang ya, tadi udah disebutin di awal kayak latihan kerja. Nah, di magang yang pernah aku alami itu juga kayak kita tuh juga dituntut karena kita ada deadline, kayak tuntutan kerja itu juga benar-benar seperti orang bekerja, mulai dari tuntutan deadline itu sendiri, cara ngadepin masalah, terus itu kayak adaptasi sama lingkungannya kayak gitu. Dan ilmu yang kita pelajari di tempat magang itu belum tentu atau lumayan jarang dipelajari di kita di perkuliahan, itu jarang banget dipelajari. Jadi bermanfaat banget sih kalau Karena kalau magang. itu kan biasanya Teori ya, tapi Mbak. kalau yang magang bisa langsung praktek. Jadi pengaplikasiannya itu di tempat magang gitu. Jadi itu kayak nggak ada perbedaan buat anak magang sama anak yang udah jadi anak kerja gitu, nggak ada ya Mbak? Kalau perbedaan mungkin kalau lagi magang nih biasanya kita diajarin dulu. Jadi sama yang kerja misal aku nih kalau dulu pas magang itu diajarin buat gini loh caranya ngelayan pembeli, nanti kamu sapa dulu, terus nanti kamu arahin buat ke mana dia pengen beli apa, ditanya pengen beli apa, nyarinya apa, atau ditawarin juga kalau ada promo, terus ada member card-nya juga gitu. Jadi kayak di training gitu? Iya. Berarti ada trainingnya juga. Jadi benar-benar langsung terjun di lapangan gitu ya Mbak? Iya, kalau magang itu. Nah Mbak, aku mau nanya ini kan biasanya kalau mau magang itu butuh persiapan mulai dari berkas seperti itu. Nah mungkin dijelaskan gimana ya Mbak, persiapannya itu apa aja kayak gitu. Ini dari Mbak Kinan dulu. Kalau menurut aku persiapannya yang pertama tuh berkas ya. Berkas itu paling utama banget. Dari berkas-berkas sendiri, kayak kalian tuh juga bisa bikin riset tentang tempat magang yang kamu pengenin kayak gitu. Terus nyiapin berkasnya, terus tahu alur pendaftarannya seperti apa. Terus kalau di situ udah dijelaskan nanti bakalan ditempatkan di mana, juga bakalan jadi pertimbangan banget, mulai dari transportasinya gimana, terus biaya yang kalian keluarkan kayak gitu, sama magang nanti kalau terima gimana kayak gitu, sama ini sih fisik sama mental sih harus penting banget, harus disiapkan ya Mbak. Iya benar. Terus kalau Mbak Alma gimana? Aku persiapan nih yang pasti sama sih kayak Mbak Kinan tadi, berkas-berkasnya. Tapi itu juga tergantung kan sama tempat magangnya itu, bisa harus ngumpulin apa dulu, apa aja gitu kan. Jadi kalau pengen diterima di tempat magang, biasanya tuh harus sesuai nih sama berkas-berkasnya. Jadi misal di tempat magang itu harus menyertakan A, B, C, D gitu kan. Nah itu nanti kita persiapan dengan baik. Jadi sebisa mungkin tuh sama kayak yang dibutuhin sama tempat magangnya, berkas-berkasnya itu. Terus juga sama kayak Mbak Kinan yang mental, fisik, pikiran. Karena kalau kita nggak bisa mengelola itu dengan baik, ya nanti keteteran sendiri gitu antara kuliah sama magangnya. Yang sama fisik sih, sama mental juga. Karena kalau mental tuh kita di dunia kayak di tempat magang itu tuh kita nemuin berbagai macam tipe-tipe orang ya Mbak. Dan kita karyawannya gitu harus kayak siap mental banget. Apalagi kita juga
juga harus bertanggung jawab sama tugas yang dikasih sama pemberi kerja kan atau atasan kita kayak gitu. Tiba-tiba komplain atau ada revisi itu harus benar-benar siap banget sih. Dan kapanpun dibutuhkan juga kan harus standby juga, jadi harus dikelola dengan baik. Nah, jadi kan tadi ada berkas, fisik, mental. Nah, ada nggak sih mbak hal yang paling susah gitu? Mungkin berkasnya nyarinya susah, kayak gitu ada nggak? Kalau berkas enggak sih, kalau aku selama daftar magang itu belum ada berkas yang terlalu sulit. Kalau aku juga kalau masalah berkas sih aman-aman aja sih. Paling enggak persiapan kan kalau di tempat magang itu ada tes sama interview juga ya. Itu perlu banget disiapin. Kalau tes biasanya psikotes itu ya mbak, psikotes atau semisal kayak tergantung sama divisi yang kamu pengenin kayak gitu. Itu belajar dulu. Terus antara ada interview itu kayak wawancara sama pemberi kerjanya gitu. Jadi harus latihan ngomong kayak gitu, belajar materi-materi apa aja. Caranya biar nggak deg-degan. Iya. Itu sih. Itu aja sih. Kalau kan persyaratan umumnya mungkin sama semua ya di tempat magang itu. Kalau ketentuan khususnya itu ada nggak di setiap tempat magang itu, apakah beda-beda atau sama gitu? Kalau dari pengalamanku nih, itu tergantung situasi. Itu bukan buat anak magang yang magang banget, kan aku cuma durasi magangnya kan cuma 1 bulan, dan itu nggak terlalu ketat sih aturannya. Tapi kalau untuk karyawannya sendiri ada beberapa divisi yang itu ada ketentuan khususnya. Kalau dari aku, karena aku mengikuti programnya itu Kampus Merdeka ya. Di Kampus Merdeka itu kan juga ada beberapa magang, lumayan banyak magang di seluruh Indonesia. Itu tuh punya kualifikasi sendiri-sendiri. Kayak aku juga pernah daftar di beberapa tempat magang, kayak awalnya itu kayak Zenius gitu-gitu, kayak platform pendidikan. Itu harus bikin video kayak gitu, jadi mereka punya kualifikasi khusus yang kamu harus penuhi gitu. Kalau di penggerak muda masa rakyat sendiri kayaknya nggak ada sih, cuman bikin esai aja sih, dan itu normalnya semua tempat magang juga banyak yang suruh bikin esai. Gampang ya? Iya, gampang ya, kayak harus sulit bikin coding atau apa gitu ya. Oke, berarti ini cukup ribet ya Iya, ternyata ya buat tapi nyiapin semua ya. harus niat lah. Kayak mbak, aku tadi penasaran sama, kan mbaknya harus ketemu sama orang yang beda-beda, sifatnya beda-beda. Nah, pernah nggak sih mbak ketemu sama orang yang ngeselin terus mbaknya kayak gimana gitu ya? Pernah ya pasti ya? Iya pernah pasti. Terus ngadepinnya gimana gitu? Kalau ngeselin biasanya ini sih, kalau misal dia emang ngeselin banget, ya kita kalau ngomong sama dia, ngobrol sama dia ya secukupnya aja, sepentingnya. Kalau misalnya dibahas tentang kerjaan atau magang gitu baru kita ngobrol. Tapi kalau misal yang bercandaan gitu jarang sih. Kalau dia ngajak ya ayo, kalau enggak ya udah nggak usah dulu gitu. Gitu ya mbak. Terus misalnya kalau pas magang itu kayak melanggar atau enggak bolos gitu, ada punishmentnya gitu nggak sih mbak? Kalau di tempat aku dulu itu karena kita by system ya, jadi ada kayak platformnya, setiap hari harus bikin logbook gitu. Jadi absensi setiap harinya itu harus bikin logbook. Jadi dipantaunya tuh dari setiap harinya tuh kamu kerjain apa aja itu di situ. Dan kita kalau di tempatku itu dipimpin sama, jadi kayak dimentori sama ada satu mentor, dan mentornya itu dari pemerintahan Surakarta, jadi kayak dari orang dinas kayak gitu. Beliau orang penting lah, orang penting yang mementorin kita semua, jadi mungkin agak lebih strict ya kalau mau melanggar atau mau bolos kayak gitu, karena udah ada jadwal tertentunya gitu. Kalau di Mbak Lo gimana? Kalau aku, kalau misal telat nih, telat ya? Iya, telat atau bolos gitu. Enggak sih, karena kita kan aku kayak Mbak Kina tadi dimentorin, karena aku tuh juga langsung dimentorin sama yang punya UMKM-nya nih. Jadi kita tuh dikasih project. Jadi kan kita kan ada 10 nih aku yang pas magang itu. Terus kita dibagi ke dalam beberapa project gitu loh. Nah kebetulan untuk
kalau kita ke tempat magangnya itu cuma kalau kita mau ada laporan tentang progres proyeknya kita udah sampai mana gitu. Jadi nggak ada bolos sih. Dan kalau ada yang harus kumpul semua gitu biasanya langsung kumpul semua, nggak ada yang bolos karena juga nggak tiap hari di situ sih. Iya, jadi tergantung sama ini tempat magangnya kalian kan. Kalau Mbak Alma itu lumayan fleksibel ya Mbak kerjanya, karena aku ikutnya pemerintahan ya, jadi kayak di dinas kayak gitu kita ada jam kerjanya biasanya. Dan kebetulan tadi aku belum ceritain, aku magangnya itu di pasar, jadi kita di kantor pasar kayak gitu. Jadi udah ada jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, jadi gitu. Kalau Mbak Alma lumayan fleksibel ya. Fleksibel, menyesuaikan aja kita butuh keluarga kapan atau kita butuh lapor ke atasannya kapan gitu sih. Jadi nggak harus yang kayak Mbak Kinan dari jam segini sampai jam segini gitu. Jadi ketat banget ya Mbak ya. Iya. Sama sesuai, tergantung sih sama tempat magangnya juga. Iya. Kan tuh kalau ketat begitu kan susah bolos, Iya. susah buat keluar-keluar juga. Iya. Apalagi kalau misalnya izinnya buat, kan masih kuliah ya, mungkin izin buat ngerasain tugas kuliah itu kan susah ya. Terus apa izin buat kepentingan keluarga gitu kan juga susah. Nah gimana nih cara Mbak Kinan sama Mbak Alma buat memanage waktu tersebut biar nggak keteteran antara magang, kuliah sama buat waktu buat keluarga, buat teman-teman gitu Mbak. Ini bisa Mbak Alma? Kalau aku cara manage waktunya ya aku kalau lagi di tempat magang nih karena emang fleksibel, jadi kan kita bisa ngatur sendiri kapan kita mau misal survei apa keluar gitu kan di luar tempat magang itu kita sesuaiin. Aku misalnya dari jam ini sampai jam ini, habis itu aku mau ngerjain apa lagi gitu loh. Jadi aku udah janjian nih sama temenku yang satu project itu buat surveinya itu jam berapa atau kita mau rapatnya jam berapa gitu. Jadi kita atur sendiri mau jam berapanya karena emang fleksibel. Tapi kalau misalnya nggak fleksibel itu misal kan kalau nggak fleksibel itu kan iya ada jamnya kan, ada jadwalnya. Nah kita nanti sesuai dulu jadwal magangnya itu misal dari jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Dan habis itu habis jam 4 itu ya kita istirahat dulu, habis itu kita baru ngerjain tugas kuliah atau ngerjain skripsi atau apa ya kegiatan yang lain. Ya kalau dari aku karena tadi udah ada jadwalnya ya, sebenarnya nggak pakem jadwal banget harus segitu, cuman emang ada jam kerjanya jam segitu. Jadi ya mungkin difokusin buat kalau pagi sampai sore itu magang dulu, ntar setelahnya baru mikir tugas kuliah. Nah kalau ada kuliah gimana itu ya kita koordinasi ya Mbak, komunikasi sama teman setim, teman kerja kita juga itu penting banget. Kalau enggak bikin to-do list. Jadi ya itu juga masih aku lakuin sampai sekarang. Jadi kita bikin skala prioritas tugas-tugas mana yang seharusnya kita lakuin dulu, habis itu dilanjut tugas yang lain. Dan emang kuncinya jangan males sih. Kalau enggak mau tiba-tiba numpuk jadi satu deadline-nya kayak gitu. Oke, jadi ini tadi ada kayak tips and trick ya dari Mbaknya gimana cara bagi waktu. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat dicatat ya. Nanti kalau teman-teman mau magang, jadi bisa tahu apa yang harus dilakuin kayak gitu. Ya, contohnya tadi buat skala prioritas ya. Yang penting dulu yang dilakuin. Terus nggak boleh males Mas. Iya, itu intinya nggak itu boleh ya. males makanya. Males. Mau magang sambil kuliah harus rajin. Iya benar. Iya benar. Pernah rasa capek gitu nggak Mbak? Sering. Sering ya. Atau enggak sampai nangis gitu malah? Iya. Kalau nangis magang enggak sih. Kalau nangis enggak sih. Kalau magang nangis enggak, tugas kuliah nangis juga enggak sih. Atau aku orangnya cengeng ya. Iya, yang tugas yang berat kayak nangis tapi pekerjaan tetap jalan gitu. Iya, jalan. Meskipun nangis tapi tetap kerjain tugas. Iya sih, tapi kalau aku enggak nangis sih, cuma Kayak sambat gitu ya Mbak. sambat iya, tapi enggak sampai nangis. Tapi kalau misal lagi capek kan gitu ya biasanya ini sih berhenti dulu kerjainnya. Terus nanti kita istirahat dulu kan, misal suka scroll TikTok, scroll IG gitu ya udah gitu dulu, atau mau jalan-jalan dulu, terus nanti baru dilanjutin lagi kalau kamu udah enakan badannya. Iya. Healing sih ya. Iya, benar. Kalau kita ngerjain tugas atau magang
magang kayak gitu kan kita perlu mikir diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri. Tapi jangan mengapresiasi terus ya. Iya. Gitu, tapi kerjaannya keteteran gitu. Atau mungkin harus ada support sistemnya nggak sih Mbak? Aduh. Boleh, perlu dari teman-teman dekat, keluarga. Yang penting ini sih diri sendiri Iya, ya, diri support sendiri. diri sendiri. Kalau kitanya capek, kitanya down juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, mantep banget nih Mbak. Oke, kan aku mau nanya juga nih, biasanya itu lebih baik kita itu magangnya itu sesuai dengan jurusan kita atau di luar sih Mbak? Misalnya kan kita dari pendidikan ekonomi. Nah biasanya kan magangnya itu di tempat keuangan atau di bank atau enggak di sekolah. Nah kalau misal kita tuh magangnya di tempat desain itu bisa nggak Mbak? Menurut Mbak, menurutku ya, Mbak ini gimana? Kalau menurutku di luar jurusan kita tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi juga disesuaikan juga sama diri kita. Misal kita bisa desain, kita punya bakat selain di jurusan pendidikan ekonomi misal gitu, nggak apa-apa ambil magang yang sesuai sama minat sama bakatnya kita, passionnya kita. Jadi biar nggak terbebani juga. Kalau misal kan aku kan juga nggak terlalu jago-jago banget kan desainnya. Jadi jangan magang yang di tempat kayak misal desain apa itu jangan sih. Soalnya nanti kita bakalan pusing sendiri dan malah membebani tim magangnya kita gitu loh. Jadi nggak apa-apa di beda jurusan, di beda bidang, nggak kayak keuangan gitu enggak, tapi tergantung sama minat dan bakatnya kita aja sih. Ya, kalau menurutku nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya. Semuanya sama aja. Apalagi kalau misal di jurusan pendidikan ya, jurusan pendidikan. Nah, ketika kamu magangnya juga di sekolahan, di tempat-tempat pendidikan kayak gitu yang berbau pendidikan, kalian juga udah punya bekal teori kan di perkuliahan. Nah, nanti lebih enaknya ketika pengaplikasiannya itu di tempat magang gitu. Tapi kalau di luar jurusan, ketika kamu punya kemampuan kayak tadi desain kayak gitu atau pintar ngomong kayak gitu, itu boleh banget, kayak nggak ada salahnya juga nyoba. Yang penting kalian asalkan mau berusaha aja sih, itu sama sesuai sama kemampuan. Tadi bilangnya passion ya Mbak, sesuai sama passionnya. Jadi semua tuh tergantung diri sendiri ya. Iya, karena Sesuai. dulu pernah kan mau daftar nih, itu kayak program magang, jadi cuma beberapa bulan aja. Nah itu ternyata dia itu bidangnya buat jadi mentor buat desain. Karena aku daftar kan tuh, terus ada tesnya itu bikin desain video lah, desain apa gitu kan. Mana deadline-nya kan cuma 1 hari itu. Terus ya udah aku bikinnya tuh yang asal-asalan gitu loh. Jadi disesuaikan aja biar nanti nggak kamu pusing sendiri habis lihat tesnya kayak gitu. Ya berarti harus sesuai kemampuan juga, Iya. sesuai passion. Terus kalau udah masuk ke magangnya tadi yang dipingin tadi harus 100% memberikan kemampuan kita juga ya. Iya betul banget. Dedikasi juga perlu. Terus Kamu pengennya di mana gitu. oh iya. Iya betul. Oke, Kalau terus kamu pengennya di mana nih nanti kalau misal ada lowongan magang, pengennya Iya. magang di mana nih? Mau pendidikan? belum kepikiran sih kalau saya. Oh, belum bilang. Iya. Mau nyoba yang lain? Kalau di kedokteran gimana Mbak? Di rumah sakit? Agak repot ya. Nggak Mbak bercanda. Belum tahu Mbak, belum kepikiran. Pikiran. Iya. Ya mungkin ngembangin hobi aja. Sukanya apa? Kesukaannya rebahan Mbak. Semua suka ya. Saya semua suka sih. Iya, terus pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi seperti yang dikatakan Nika, kalau ketemu orangnya belin, itu harus sikap kita gimana gitu Mbak. Terus apa ada hal-hal lain yang perlu dihindari saat kita magang nanti biar kita nggak banyak masalah sama teman-teman kerja mungkin atau sama atasan gitu. Apa yang perlu dihindari gitu Mbak? Kalau dari aku itu jangan egois sama jangan pelit ilmu. Kalau kita egois kan di dunia kerja tuh kayak gak peduli sama lingkungan sekitar, terus pokoknya acuh gitu loh. Nah itu tuh malah jadi bumerang sendiri ke kalian gitu kan. Kita juga di tempat magang itu juga dinilai kan sama pemberi kerja atau atasan kita. Itu bakalan nanti jadi penilaian jelek. Terus kalau nggak mau pelit ilmu, itu kita kayak jadiin teman kerja kita itu
bukan musuh. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita tuh pintar-pintaran, kayak pintar-pintaran itu nggak boleh, tapi harusnya jadi teamwork, partner gitu, biar bantu kalian banget gitu. Kalau ada apa diskusi, biar nggak susah sendiri. Komunikasinya juga lancar kayak gitu. Kalau menurut aku yang dibutuhin ya biar nggak punya masalah banyak gitu loh. Kayak Mbak Tina tadi juga sih benar. Terus jangan sombong sih ya. Jangan sombong kalau misal ada teman baru gitu kita nyapa. Terus misal kita datang pagi terus dia juga lagi datang gitu, ya udah sapa-sapaan aja, salaman, atau kita pas belum masuk jam kerja gitu kita yang ngobrol dulu, pas istirahat juga kita makan bareng, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Jadi biar hubungannya tuh nggak cuma sekedar teman kerja tapi juga bisa jadi teman di luar gitu. Gak boleh ngatur juga sih, karena kita anak magang ya. Tiba-tiba sama temannya kamu ngerjain ini, nah itu nggak boleh. Jadi harus bisa kerja sama, nggak egois, nggak sombong kayak gitu. Oh ya Mbak, aku mau nanya nih, ini tadi belum tersirat di pikiran kita Mas. Kalau magang itu dapat fee nggak sih Mbak? Oke. Kalau di aku yang sertifikasi tadi itu sebenarnya nggak dapat fee, tapi kita dapat bonus dari tempat magangnya, dari yang punya UMKM-nya itu. Jadi kita kalau bisa menyelesaikan proyeknya itu kita dikasih fee. Nanti tergantung dari ininya sih, dari yang punya UMKM itu kita mau dikasih berapa gitu. Tapi magang-magang sekarang tuh kan banyak tuh kayak di IG kan banyak kan lowongan buat magang internship gitu kan. Kalau itu ada dua sih biasanya, ada yang dibayar sama nggak dibayar. Ada yang paid sama ya kalau biasanya yang unpaid itu yang nggak volunteer itu nggak dibayar sih. Kebanyakan online juga ya Mbak? Iya, ada yang online. Kalau misal yang BFH itu enak tuh kalau misal juga ngatur waktu, ya ngatur waktunya enak, bisa disambil kuliah, terus paid lagi ya. Iya, ada paidnya. Ada bayarannya, jadi lebih enak sih itu. Kalau aku, karena aku tadi pernah cerita kalau aku ngikut program Kampus Merdeka, di Kampus Merdeka itu semua paid. Alhamdulillah semua paid. Alhamdulillah semua paid, tapi dibedakan, ada magang yang online ini juga ada paid, cuman nggak sebesar yang offline atau hybrid gitu. Terus ya lumayan lah buat jajan ya, sebulan bisa buat memenuhin kepengenan kita, jajan kita gitu. Jadi kalau saran dari aku ini sih, kulik-kulik lagi programnya Kampus Merdeka itu, programnya bagus banget. Tuh, di situ banyak banget, gak cuma magang sih, ada studi independen gitu-gitu. Oke, nanti kita nyoba ya. Iya, oh iya, terus kalau yang nggak dapat fee itu selain dapat pengalaman dapat apa aja Mbak? Biasanya dapat sertifikat, terus kadang juga ada yang dapat rekomendasi di LinkedIn gitu, ada surat rekomendasi buat nanti daftar kerja yang asli. Iya kan, kalau di LinkedIn kan kita bisa kayak nge-apply sendiri kan, kayak kamu pernah magang di mana. Nah itu biar nambah relasi ke yang lain juga sih, nambah pengalaman kita kan. Orang kalau dibuka profile kita, oh pernah magang di sini, apalagi di pemerintah mana gitu, itu cepet banget dapat ini kerjanya ya Mbak. Oh gitu ya. Ya Mbak Almasa, Mbak Gina ini magangnya di semester berapa ya? Kalau Oke, satu-satu dulu deh. Kalau aku magang di semester 8 sih. Kalau magang yang sertifikasi itu, tapi kalau yang PPL itu kan itu karena wajib di FKIP, jadi magang saya 7. Iya. Kalau aku magang di semester 6 kemarin. Itu karena syarat dari program Kampus Merdeka tuh minimal semester 5 kalau nggak salah ya. Minimal semester 5 itu. Jadi baru semester 5 ke atas itu baru bisa. Semester 8 pun boleh, ketika misal free, gabut, malas kerjain skripsi, cobain aja ya. Temenku juga banyak kok, ada yang semester 8 juga, semester 7 kayak gitu. Semester 8 sama 6. Oke, jadi ada yang tadi semester 8, ada yang semester 6, beda-beda ya Mbak. Nah, terus kalau aku gini semester 3 bisa nggak Mbak? Bisa. Kayaknya bisa sih, itu tergantung sama tempat magang juga. Biasanya kan ada kualifikasi buat minimal tuh harus semester berapa gitu ada. Tuh aku pernah baca tuh di
minimal semester 3 ada, minimal semester 5 juga ada. Jadi nanti disesuaikan aja kamu maunya kapan magang, kamu semester berapa gitu Mbak Dina. Iya benar. Dilihat kualifikasinya sih. Cari info di banyak di sosial media banyak ya Mbak. IG banyak banget. Oke Mbak, berarti jadi kita harus cari-cari info ya. Oh ya Mbak, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir nih dari aku sama Imam. Jadi gini Mbak, buat tipsnya deh nyari tempat magang yang tepat itu gimana? Apa harus yang deket atau sesuai passion kita gitu? Oke, kalau dari aku Iya, ya, alhamdulillah. selama kita masih kuliah karena kan ini kan buat mahasiswa juga ya magangnya, jadi nyari tempat magang itu yang satu domisili aja sama kamu kuliah. Misal kamu nih kamu bukan orang Solo tapi kamu kuliah di Solo, nah itu kamu cari tempat magang yang sekitaran Solo aja biar bolak-baliknya juga enak, nggak kejauhan gitu kan. Terus juga yang kamu bisa, yang balik lagi kamu punya minat di situ, kamu punya bakat di situ, walaupun di luar jurusan tuh nggak apa-apa. Kalau misal kamu bisa, ya itu sih paling kalau dari aku. Iya, cari tempat magang yang ini sih apa? Di platform-platform Instagram banyak ya Mbak, Instagram kayak gitu, kayak ada akun-akun yang emang isinya tuh semua tentang magang-magang kayak gitu. Sama tadi kalau misal kamu suka yang lebih menantang lagi, bisa di luar kota kayak gitu, itu juga gak apa-apa, sesuai sama diri kamu sendiri. Terus juga bisa disambi bener, bisa disambi karena kemarin kita online ya Mbak, itu jadi alhamdulillahnya sedikit bisa disambi ya. Bisa sambi. Terus di ini aku balik lagi ke kampus Merdeka. Aku jadi promosiin kampus Merdeka. Iya, enggak apa-apa sekali. Ya, boleh banget. Kok di kampus Merdeka tuh kayaknya ini udah bulan kemarin atau apa ya? Bulan kemarin tuh udah buka ada periode-periodenya kayak gitu. Itu cari aja di situ banyak banget program-program kayak magang, studi independen, terus kayak pembangun desa kayak gitu. Dan itu lumayan sih buat pengalaman juga, buat nambah relasi, nambah ilmu, ada paid-nya juga, alhamdulillah kayak gitu. Itu sih yang penting sih. Bener. Mungkin kalau dari misalnya rekomendasi dari fakultas kita atau prodi kita itu bisa nggak sih Mbak? Ada ya Mbak. Rekomendasi. Iya mungkin atau Ada sih beberapa mungkin ada. Yang kayak yang kampus mengajar itu juga Iya. dulu Kak, yang programnya kampus Merdeka itu kan ada kampus mengajar. Nah itu juga dari prodi juga ini kok mendukung gitu. Menghimbau dari daftar aja. jadi semester 5 sepertinya Mbak. Iya. Iya, semester 5 juga gitu. Di atas 5. Di atas 5. Jadi buat ini kita sama Siap-siap. siap-siap aja. Iya, siap. Siap. Aku udah gak sabar Mbak bener. Iya. Malah aku belum siap sih sebenarnya. Soalnya kayaknya seru gitu loh. Iya sih. Nambah pengalaman juga, tapi pengalamannya banyak banget. Iya, Ketemu banyak. orang-orang baru itu sih yang paling menyenangkan. Dapat gitu. fee-nya itu loh. Iya, itu sih yang utama sih. Iya, paling utama dan Iya. Tapi kan juga harus kerja. Iya itu Harus pasti. tanggung jawab, Tanggung jawab juga. nggak boleh meninggalkan, nggak boleh hilang-hilangan. Iya, benar sih. Kalau hilang-hilangan menyusahkan orang setim soalnya. Iya. Karena kan dulu pernah kan kalau misal ada ya kalau di organisasi aja ada yang hilang-hilangan ya kita harus ya. Pengalaman banget ya Mbak. Ya Aduh. gimana ya? Ya gimana ya? Gitu. Jangan hilang-hilangan. Rugiin orang Iya. lain. Kayak kamu hilang, kalau capek hilang. Aku nggak pernah loh Mas. Ah, ya Nggak benar. pernah. Ayo jangan di sini. Nggak boleh sudah itu. Oke. Terus kayaknya tadi pertanyaan terakhir ya? Iya. Ya benar, sayang sekali sudah sampai pertanyaan terakhir, mungkin dicukupkan sampai sini dulu. Terus tadi jawabannya keren-keren juga ya dari Mbak Alma sama Mbak Kintan. Berbagi pengalaman, berbagi tips and trick juga buat kita-kita yang mau magang nanti. Ya, ada tadi mulai dari tips and triknya cara bagi waktu, terus cara nyari tempat magang, terus pengalamannya gimana aja, cara yang harus dihindarin di tempat magang juga kayak gitu. Sebenarnya aku nggak mau selesai loh Mbak, ini asik banget ngobrolnya. Bisa dilanjut nanti ya Mbak? Iya, Oke, Iya. nanti aja ya. Oke, kami juga ngucapin terima kasih sama Mbak Kinan sama Mbak Alma karena udah ngisi podcast kali ini dengan keren dan bagus banget jawabannya. Semoga bermanfaat ya Mbak bagi teman-teman semuanya. Amin. Semoga nanti
nih yang pengen magang bisa dapat tempat magang yang enak, yang sesuai Sesuai sama dengan passionnya, sesuai sama passion, sama enjoy iya enjoy, dan juga temannya enak, terus dapat bayaran juga ya kan. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Alma sama Mbak Kina itu bisa ngasih closing statement nih buat podcast kali ini. Mbak Ina, Aduh. Buat teman-teman yang mau mengikuti magang, sesuaikan dengan passion kalian. Terus pertimbangkan hal lainnya juga, sama dicari ilahiyah. itu yang Terakhir. kalau yang pertama itu bisa yang pentingnya, terus juga sekeluarnya kamu, sepengennya kamu. Kalau kamu udah kamu udah siap untuk magang, untuk nyambi kuliah sama magang itu, magang aja nggak apa-apa. Buat nyari pengalaman, buat nyari teman baru, buat nyari gimana nanti kita ngadepin dunia kerja yang asli gitu. Jadi kalau selagi itu bisa dilakukan dengan barengan antara kuliah sama magang, dijalanin aja nggak apa-apa sebelum terlambat ya. Iya. Oke, mantep banget ya. Iya benar. Baiklah, jadi itulah closing statement dari Mbak Alma dan Mbak Kinan. Buat teman-teman jangan lupa pantengin terus YouTube dan Spotify Himanomi UNS karena bakalan ada episode-episode yang lebih seru dan lebih keren lainnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ya teman-teman. Nanti biar rame podcastnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.